Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan istimewa di mana umat Islam melaksanakan ibadah inti, yaitu puasa Ramadan. Bulan Ramadan juga merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Pada bulan Ramadan ini, Al-Quran yang merupakan firman Allah turun ke dunia untuk menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia, terutama umat Muslim. Nah, dalam menjalankan segala aktivitas di dunia, pada bulan Ramadan ini malaikat Jibril turun untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu tidaklah heran jika di bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak membaca Al-Quran, ya. Jadi apabila datang bulan Ramadan, maka kegiatan utama yang kita lakukan selain berpuasa atau saum, yaitu kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Saudaraku yang dicintai Allah, di bulan Ramadan ini segala amal ibadah manusia dicatat dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan syafaat jika seseorang beribadah dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini, ya. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata, ya, wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran pula berkata, saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Beliau bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan, ya. Itu saudaraku, ya, pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan dikategorikan atau dibagi dalam 3 fase, yaitu 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga, ya. Itu di 10 hari terakhir Ramadan, Allah akan membebaskan hambanya dari api neraka. Tentunya jika hambanya melaksanakan perintah ataupun kewajiban di bulan Ramadan dan menjauhi segala larangannya, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berikut ini. Inilah bulan yang permulaannya 10 hari pertama penuh dengan rahmat. 10 hari pertama penuh dengan rahmat. Yang pertengahan yaitu 10 hari kedua penuh dengan ampunan. Dan yang ketiga 10 hari terakhir yaitu membebaskan hambanya dari api neraka. Itu. Setelah kita melewati 20 malam sebelumnya di bulan Ramadan, maka kita umat Muslim akan mulai memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, di sini, ya, di 10 malam terakhir ini
Saudaraku semuanya, bulan Ramadan ini Rasulullah memperbanyak ibadah dan mengajak serta keluarganya untuk turut menambah dan memperbanyak amalan ataupun ibadah. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat giat beribadah di bulan Ramadan, melebihi ibadahnya di bulan yang lain. Dan pada 10 malam terakhir beliau lebih giat lagi melebihi daripada yang lainnya. Pemirsa yang dicintai Allah, seperti yang telah disebutkan pada awal tadi ya, Rasulullah itu melaksanakan banyak ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita yang hanya umatnya dan memiliki banyak dosa? Jika kita ingin mendapatkan keutamaan di 10 malam terakhir dan dijauhkan dari neraka, maka banyak-banyaklah beribadah, terutama sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa dan lain sebagainya. Kita harus perbanyak itu. Bulan Ramadan memiliki keistimewaan dan keistimewaan tersebut juga terdapat pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Keistimewaan 10 malam terakhir hendaknya memotivasi kita untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut ini keistimewaannya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu diampuni segala dosa. Diampuni segala dosa. Umat muslim yang berpuasa melaksanakan ibadah lainnya seperti sholat tarawih ataupun sholat malam seperti sholat tahajud di bulan Ramadan akan dihapuskan dosanya di masa lalu. Manusia adalah tempat salah dan dosa. Oleh sebab itu 10 malam terakhir Ramadan adalah salah satu kesempatan untuk kita menghapus dosa tersebut. Nah itu ya. Jadi jangan sampai tidak hanya 10 hari terakhir ya, saat bulan Ramadan dari awal sampai akhir selama 30 hari kita jangan sampai meninggalkan ibadah kita yang wajib ataupun yang sunnah ya. Kita akan rugi itu. Yang kedua, dikabulkan doanya. Nah, jangan melewatkan malam-malam di bulan Ramadan tanpa berdoa, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Doa-doa umat muslim akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik doa yang diperuntukkan untuk kebaikan di dunia ya, maupun doa yang ditujukan untuk kebaikan di akhirat. Saudaraku, pemirsa yang dirahmati Allah, ya, yang ketiga yaitu dijauhkan dari api neraka. Orang yang beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan dan mengajak serta keluarga untuk beribadah akan dijauhkan dari api neraka dan dibukakan untuknya pintu-pintu surga. Siapa yang di antara umat muslim yang tidak ingin dijauhkan dari api neraka? Oleh sebab itulah hendaknya kita berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Gitu. Jadi yang keempat sekarang, kita akan mendapatkan pahala kebaikan di 1000 bulan. Barang siapa yang beribadah di malam bulan Ramadan dan ia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar ya, hawanya sejuk, dingin, tidak hujan dan tidak panas. Itu salah satu tandanya. Maka ia akan mendapatkan pahala ataupun kebaikan setara dengan berbuat kebaikan. 1000 bulan serta diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hal ini sesuai dengan hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menegakkan sholat
pada malam Lailatul Qadar dalam keadaan iman dan mengharap balasan dari Allah, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ya, kita kepingin seperti itu, bukan? Iya, pengen sekali. Ya, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya, Masya Allah. Lalu untuk mendapatkan kesemua itu, ya, maka kita harus menjalankan beberapa amalan. Yang diantaranya, ya, satu, beritikaf di masjid. Kedua, makan sedikit saat berbuka, kencangkan ikat pinggang. Nah, tidak berkumpul dengan istri. Yang keempat, mandi antara sholat maghrib dan isya. Kemudian yang kelima, yaitu sholat fardu berjamaah. Kemudian melengkapi sholat fardu dengan sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan yang kesembilan, berbuat baik dan menyambung tali silaturahmi. Itu. Nah, saudaraku, pemirsa yang diridhoi Allah, saya akan bahas yang pertama tentang beritikaf. Apa itu beritikaf? Nah, itikaf adalah berdiam diri di dalam masjid selama waktu malam dengan mengerjakan ibadah lain seperti sholat tahajud, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sendiri biasa melaksanakan itikaf di 10 malam terakhir untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beritikaf pada setiap Ramadan selama 10 hari, dan pada akhir hayat beliau melakukan itikaf selama 20 hari. Ya, subhanallah. Ya. Siapa yang mau mengikuti 20 hari kita beritikaf di masjid. Ya. Kemudian yang kedua, makan sedikit saat berbuka, kencangkan ikat pinggang. Agar tidak mengganggu ibadah atau itikaf di 10 malam terakhir, ada baiknya mengurangi makan atau mengencangkan ikat pinggang saat berbuka puasa. Karena terlalu banyak makan akan membuat mata mengantuk dan semangat beribadah akan berkurang. Itu. Ya, saudaraku yang dicintai Allah. Yang ketiga, tidak berkumpul dengan istri. Hal ini dimaksud bahwa dalam 10 malam terakhir sebaiknya kita memperbanyak ibadah dan beritikaf dalam masjid, serta menghindari terlebih dahulu melakukan hubungan suami istri. Itu untuk yang ketiga, ya. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, yang keempat yaitu mandi antara sholat maghrib dan isya. Sebelum melaksanakan itikaf ataupun ibadah, ya, maka disarankan untuk membersihkan diri dengan mandi di antara waktu sholat maghrib dan sholat isya. Itu. Jadi habis buka, ya, habis sholat maghrib langsung mandi yang di antara maghrib dan isya. Hadis yang menjadi dasar adalah Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, pada bulan Ramadan Rasulullah biasanya tidur dan bangun malam. Tapi jika telah masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggang. Nah, menjauhi istri-istrinya dan mandi di antara maghrib dan isya. Itu ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian saya lanjutkan lagi, sholat fardu berjamaah. Usahakan untuk tidak meninggalkan sholat wajib atau sholat fardu berjamaah di 10 malam terakhir Ramadan. Karena
pahala sholat berjamaah lebih besar 27 kali lipat ya pahala sholat sendirian. Itu dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah 27 derajat lebih utama daripada sholat sendirian. Itu yang kita harus camkan, kita harus lakukan kalau bisa ya, mumpung di saat 10 malam terakhir ya. Gitu. Kemudian yang keenam yaitu melengkapi sholat fardu dengan sholat sunnah. Tidak hanya sholat wajib saja di 10 malam terakhir, ada baiknya untuk melengkapi sholat wajib dengan sholat sunnah ya, sholat sunnah. Bisa itu sholat sunnah rawatib ya, qobliyah ataupun ba'diyah, dan sholat sunnah nawafil, sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan namun tidak diwajibkan, sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan seperti sholat tahajud. Tetapi alangkah baiknya kita sholat tahajud, kita sholat istikharoh, kita sholat hajat ya, kita sholat witir, yaitu alangkah baiknya seperti itu mumpung kita masih ketemu di bulan Ramadan ini. Jangan sampai ditinggalkan ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang ketujuh yaitu membaca Al-Quran ya, memperbanyak membaca Al-Quran sangat disarankan pada 10 malam terakhir ya. Siapa tahu bisa 3 hari khatam ya, itu di bulan Ramadan, karena pahalanya akan berlipat-lipat. Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, barang siapa yang membaca 1 huruf dalam kitabullah Al-Quran, maka ia akan memperoleh 1 kebaikan. 1 kebaikan itu nantinya akan dibahas 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf itu ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, saya lanjutkan yang ke-8 yaitu bersedekah. Umat Islam yang bersedekah di 10 malam terakhir Ramadan, maka ia akan mendapatkan pahala yang berlimpah serta keutamaan bersedekah itu sendiri. Perumpamaan infak yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran barang siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas ya, kan lagi Maha mengetahui. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 261. Saya lanjutkan lagi yang ke-9 yaitu berbuat baik dan menyambung silaturahmi. Tidak hanya beribadah kepada Allah saja, kita sebagai umat Islam juga selayaknya melaksanakan ibadah sesama manusia dengan berbuat baik dan tolong menolong, menghadiri majelis-majelis dakwah dan mengunjungi karib, kerabat dan sebagainya. Dan juga harus punya sopan santun dan yang punya etikat baik itu ya. Itu harus kita biasakan ya. Itu saya lanjutkan lagi ya, saya tadi sudah uraikan satu persatu 1 sampai 9. Saya ulangi lagi keistimewaan dan amalan-amalan yang didapat dilakukan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang pertama, beriktikaf di masjid. Yang kedua, makan sedikit saat berbuka ya. Kencangkan ikat pinggang. Yang ketiga, tidak berkumpul dengan istri ya. Yang keempat, mandi antara sholat maghrib dan isya. Yang kelima, sholat fardu berjamaah. Terus yang keenam, melengkapi sholat fardu dengan sholat sunnah. Kemudian yang ketujuh, membaca Al-Quran. Nah, yang kedelapan, bersedekah. Kita akan dilipat gandakan
sedekah kita, Allah akan mengganti dengan tunai. Ya. Yang kesembilan yaitu berbuat baik dan menyambung tali silaturahmi. Itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, semoga kita tetap bisa beristiqomah di jalannya untuk mendapatkan keutamaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini dan mendapatkan pahala serta dijauhkan dari api neraka. Itu harapan kita. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi pemirsa yang dicintai Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.